Ya sahabat muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih setia bersama kami di program kesayangan kita, program Bicara Sunnah. Ya sahabat muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan membuka juga layanan interaktif bagi sahabat muslim yang ingin bertanya atau seputar tema kita pada hari ini. Silahkan hubungi kami di 061 282 di 061 282. Dan Anda dapat juga mengirimkan melalui pesan singkat di nomor kami 0813 700 Sekali lagi di 0813 700 Ya Ustaz, tadi kita telah membahas sedikit ringkasan minggu lalu Ustaz ya. Ya Ustaz, hari ini insya Allah kita akan membahas seputar doa setelah makan Ustaz. Atau sunnah-sunnah setelah makan itu apa aja gitu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, setelah kita membahas tentang apa yang diucapkan atau sunnah qauliyah ketika seorang muslim hendak makan, maka kita melanjutkan kepada apa yang disunnahkan yang bersifat dia perkataan atau sunnah qauliyah ketika dia setelah makan. Maka kaum muslimin diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan para ulama yang lain, ulama hadis yang lain, dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah, bahwasanya berkata seorang sahabat yang bernama Muadz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu telah makan dan dia mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, kita ulangi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya kaum muslimin adalah alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala, alladzi at'amani hadza at-ta'ama, yang telah memberikan makanan ini kepadaku atau telah memberikan rizki makanan ini kepadaku, wa razaqanihi, dan telah memberikan rizki ini kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, yang mana itu tanpa upaya atau usaha dariku dan juga tanpa kekuatan dariku. Seperti itu. Dan Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi kaum muslimin yang lain di penghujung hadis ini. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Seperti itu. Ghufira lahu, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Seperti itu akhi Husain dan kaum muslimin. Ustaz, ya kita perhatikan setiap amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kan faedahnya mendapatkan surga, dihapuskan dosanya, diampuni dosanya. Itu seakan-akan kalau kita lihat mudah banget gitu saja. Nah, ya, itu gimana sih Ustaz? Maksudnya apa hikmah gitu Ustaz dari fadilah-fadilah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah. Baik, kaum muslimin, sebagian berkata para ulama mengenai tentang hadis ini, maka ini dikatakan ke akhi Husain dan kaum muslimin adalah bisyarah nabawiyah. Kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wasallam. Karena ibarat kata ini mega mega faidah. Karena emang amalannya ringan, tetapi buahnya itu. Buahnya adalah baik, besar, sangat agung. Apa itu? Dosa-dosanya yang sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita dengan hadis-hadis tentang amalan-amalan saleh di bulan Ramadan, ya kan? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan juga man qoma lailatul qadar, man qoma ramadhana, sampai akhirnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tapi tetap kaum muslimin, yang jadi catatan di sini para ulama adalah selagi dia menjauhi atau tidak terselimuti dengan dosa-dosa besar. Seperti itu. Maka PR lagi kaum muslimin bagi kita untuk memahami apa itu dosa-dosa besar. Maka sangat sungguh baik akhi Husain dan kaum muslimin
buku yang berbicara tentang dosa-dosa besar yang disusun atau ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Mungkin kaum muslimin dinasihatkan untuk membacanya agar terjauh dari dosa-dosa tersebut sampai pada akhirnya dosa-dosanya as-sayyi'at, keburukan-keburukannya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, maksud dari diampunkan dosa-dosanya adalah bahwasanya apabila dia melakukannya, ya maksud beliau apabila ini dilakukan dari dosa astagfirullah, terluput sama saya. Tapi insyaallah nanti saya merojah lagi insyaallah. Baik Ustaz, ya tadi kita telah membahas juga bahwasanya ini amalan yang sangat mudah gitu Ustaz kan. Namun faedahnya tadi diampuni dosa-dosa yang telah lalu gitu. Namun walau dengan amalan mudah ini namun susah untuk dilaksanakan gitu Ustaz ya. Luput atau lupakah atau memang malas gitu Ustaz. Ini apa sih sebabnya Ustaz? Apakah karena kurang pahamnya terhadap faedahnya tadi atau memang ya setan juga ini kan merasuki kita gitu. Ya gimana nih Ustaz? Kaum muslimin, di antara sebab-sebab kita tidak mengingat Allah, banyak kita tinggalkan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama ilmu kita yang tidak ada. Ya kan? Artinya banyak seperti ini, seperti doa setelah wudu, ya kan? Dibukakan pintu baginya, atau juga seperti zikir pagi petang, ya kan? Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, dibaca 3 kali pada pagi, dibaca 3 kali pada sore hari. Maka kata Nabi SAW, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Seperti itu. Maka ini kaum muslimin, yang pertama faktor kita tidak mengingat ini adalah kita tidak mempunyai ilmunya. Seperti itu. Kalau ada ilmunya, maka kita bersemangat untuk menggampainya. Kemudian yang kedua kaum muslimin, ini berkenaan juga dengan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Apa itu taufik? Artinya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sampai seorang hamba itu mampu menggerakkan lisan atau jawarihnya, anggota tubuhnya itu untuk mengerjakannya. Sungguh baik apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Ya kan? Kata beliau, sebagaimana seseorang itu berilmu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang berzikir itu butuh kepada taufik kepada Allah, butuh dari taufik dari Allah Jalla wa ala kaum muslimin. Artinya bukanlah orang yang berzikir itu orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Artinya ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mau mengingat Allah dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Terbayang enggak akhi Husain? Ada orang kaya. Kalau ditanya, kenapa dia kaya? Maka karena usaha dia. Pertanyaannya sekarang, mengapa usaha dia sampai membuahkan kekayaan bagi dia? Ini karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada ilmu yang Allah kasih kepada dia. Kemudian bukan sekedar ilmu, karena orang banyak tahu ilmunya tapi tak mau melaksanakannya. Banyak pengamalan seperti itu. Artinya ini tafdil bagi dia, sebuah taufik kepadanya sampai dia mau menggerakkan tubuh dia dan berusaha sampai pada akhirnya Allah berikan dia kekayaan. Seperti itu. Begitu juga kaum muslimin, zikir. Memang nampaknya lisan ini pekerjaan yang ringan. Lisan, ya kan? Enggak butuh tenaga banyak. Seperti itu kaum muslimin. Tapi itu pun butuh kepada taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaum muslimin jangan disepelekan. Artinya kita belajar terus dan mengingat terus fadilah-fadilah amal yang kita ingin lakukan sampai pada akhir kita bersemangat. Kemudian setelah itu kita terus berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik amal, artinya taufik untuk memudahkan kita melaksanakan zikir-zikir, mengucapkan zikir-zikir dan amal-amal saleh lainnya. Seperti itu Husain. Nah, Ustaz, apakah ada berkaitannya dengan hadis Rasul itu man yuridillah yufaqihu fiddin, Ustaz? Ya. Di antaranya juga kaum muslimin dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya siapa orang-orang yang Allah ingin berikan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia agamanya. Seperti itu. Berarti yang tidak diberikan yang tidak paham dengan agama berarti Allah tidak inginkan kebaikan kepada dia. Artinya ini memang kembali lagi kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang ikhwan kaum muslimin kalau dia berusaha terus dan berusaha, pasti Allah
ketika dia meminta terus dan meminta, maka Allah memberikan dia kebaikan. Pada sisi yang seperti ini. Dan kebaikan bukan satu saja. Ya kan? Ada juga kebaikan pada sisi amal soleh hartanya. Ada orang kaum muslimin dimudahkan Allah untuk menimba ilmu sampai dia terhalangi dari mencari harta. Sampai pada akhirnya dia menjadi seorang dai, seorang ustaz, seorang guru dan seorang syekh, kemudian dia mengajarkan kepada manusia kebaikan, maka ini kebaikan yang besar. Begitu juga seorang muslim kaum muslimin yang dia itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sejenak akhi Husain, dia dijauhkan dari harta, dijauhkan dari talabul ilm. Artinya untuk dia menjadi seorang ulama seperti itu. Tapi di sisi lain dia menjadi orang kaya, kemudian pada akhirnya dia membantu jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan urusan-urusan kaum muslimin dan Islam. Baik, Ustaz. Seperti itu. Baik, Ustaz. Kembali ke doa kita tadi, Ustaz, ya. Doa setelah makan. Ustaz, ya. Nah, apakah ada doa lain, Ustaz, selain dari doa yang telah disampaikan tadi, Ustaz? Saya pernah pelajari dulu ya, Ustaz. Ya. Doa setelah makan itu alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Apakah ini ada dalil yang sahihnya gitu, Ustaz, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin berkaitan dengan yang tidak kita atau yang apa tadi, alhamdulillahilladzi Atau amana wasaqana wa ja'alana minal muslimin, maka ini hadis pribadi saya terakhir yang saya tahu ini tidak sahih. Artinya memang tidak diutamakan oleh para ulama untuk diamalkan. Artinya ada yang lebih utama lagi, hadisnya pun dihasankan atau disahihkan sebagian para ulama, maka ini yang kita lakukan. Seperti itu. Artinya kalau emang dia akhi kaum muslimin, kalau dia memang artinya gini, beda kesannya akhi Husain. Seseorang itu berdoa, ya kan? Kemudian dia meyakini ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dia cuma berdoa, ya kan? Tapi tidak diyakini bahwasanya ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya emang dia hanya berdoa menurut keumuman saja. Bahwasanya dia cuma berdoa, ya kan? Artinya seorang mungkin setelah mau pergi ada doa-doa yang dia lazimi seperti itu, atau doa setelah sholat ada doa-doa yang dia lazimi untuk kebaikan dunia dia. Artinya itu tidak masalah. Tapi jangan sampai dia menisbahkannya bahwasanya ini yang dianjurkan atau ini yang dibuat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ini perkaranya tersendiri lagi. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Kita break sejenak. Baik, sahabat muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Insyaallah kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.